Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Ini udah lama nih, nggak ada yang ngasih nih. Waduh. Elah. Waduh, kasih kopi kayak waduh. Yuk, kita gaskan lagi dah jawabannya. Dan gue mau ingatkan juga di part kali ini full dengan wajangan dari Paman Yuan untuk Zauvan. Dan itu akan membuka hati dari Zauvan dan juga pikirannya. Dan siapa tahu ini wajangannya bisa juga untuk kita. Yuk, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan dia telah pamitan kepada Master Sekte kalau dirinya akan pergi meninggalkan Sekte Moche. Dan ketika Zauvan dia akan beranjak pergi, di sini dia pun mendapatkan laporan dari seorang pelayan yang melaporkan kalau saat ini Paman Yuan telah kembali, yang membuat Zauvan dia pun langsung pergi menemui Paman Yuan untuk mendapatkan sedikit nasihat dari dirinya. Di sini Zauvan dia pun mengatakan kepada Paman Yuan kalau dirinya akan kembali pulang dan dia ingin bertanya kepada Paman Yuan tentang beberapa hal, yang membuat Paman Yuan dia pun bertanya apa yang ingin ditanyakan oleh Zauvan kepada dirinya. Dan dengan ragu-ragu Zauvan dia berujar, "Paman Yuan, aku ingin bertanya bahwa sebagai seorang kultivator yang ada di Jalan Iblis, bolehkah aku terlibat dengan urusan hati?" Ucap dari Zauvan. Mendengar hal itu membuat Paman Yuan dia pun bertanya, apakah ini tentang hubungan keluarga, persahabatan, atau hubungan di antara pria dan juga wanita? Itu yang terakhir, sambut dari Zauvan dengan perlahan. Mendengar hal itu, di sini Paman Yuan dia pun menghela nafas dan dengan tanpa ragu dia mengatakan tentu saja tidak boleh. Hubungan antara pria dan juga wanita tidak akan pernah berhasil di Jalan Iblis karena sebenarnya itu sangatlah berbahaya. Karena itu juga sekte melarang hubungan itu. Dan bukannya kau telah memahami itu semua, ucap dari Paman Yuan, yang membuat Zauvan dia pun sempat terdiam sebelum dia berujar. Jadi begitu, sambut dari Zauvan sembari menundukkan kepalanya dan ada sedikit terlihat kekecewaan di wajahnya. Sampai Zauvan dia pun teringat dengan sosok Dan King-seng dan itu membuat Zauvan dia berujar, itu Paman Yuan, sebelumnya aku mendengar dari seseorang bahwa jika tidak ada cinta maka kekejaman pun tidak akan pernah ada. Jika seseorang ingin menjadi kejam maka dia harus memiliki cinta. Mendengar hal itu membuat Paman Yuan dia pun bertanya, siapa yang mengatakannya? Ya, itu Dan King-seng, sambut dari Zauvan. Ternyata orang tua itu. Di sini Paman Yuan dengan tenang dia pun mengatakan orang tua itu adalah ahli nomor 1 yang ada di wilayah barat. Tapi dia berasal dari jalan kebenaran dan dia tidak mungkin bisa memahami semua esensi dari Jalan Iblis kita. Mendengar hal itu, sekali lagi hati Zauvan pun tenggelam akan kehampaan. Bagaimanapun Paman Yuan telah memberikan penolakan yang jelas kepada dirinya. Maka itulah di sini Zauvan dia pun mulai harus bersiap untuk dapat melupakan cucu. Tapi di sini melihat Zauvan yang terdiam membuat Paman Yuan dia pun tiba-tiba saja mengatakan, "Ya, kau yang mengatakannya adalah Dan King-seng. Ya, nggak salah juga sih." Ucap dari Paman Yuan yang membuat Zauvan dia pun kesal dong. Paman Yuan, kau ini sedang mengejekku kan? Aku ini sedang serius loh." Mendengar hal itu justru membuat Paman Yuan dia pun tertawa dan dia juga berkata, "Aku tidak sedang bercanda Zauvan, tapi sebenarnya dirimu sendirilah yang sedang bercanda karena saat ini sebenarnya kau telah menemukan jawabanmu sendiri. Jadi kenapa kau harus bertanya kepada diriku?" Ucap dari Paman Yuan yang membuat Zauvan dia pun sempat terdiam. Di sini Paman Yuan dia juga mengatakan, "Zauvan, kau hanya ingin mendengar supaya aku mengatakan bahwa tidak masalah untuk memiliki perasaan cinta kepada wanita, iya kan?" Tidak, sambut dari Zauvan. Sembari menundukkan badan, di sini Zauvan dia mengatakan kalau dirinya membutuhkan penilaian dari Paman Yuan. Karena saat ini dia sedang bingung dengan dirinya sendiri dan hanya Paman Yuan lah yang dapat menenangkan hatinya. Di sini Zauvan dia pun mengatakan kalau dia takut dampak apa yang akan dia terima jika aku tenggelam dalam perasaan ini. Apakah aku akan terluka saat aku melanjutkan kultivasiku atau bagaimana? Tanya dari Zauvan. Dan itu membuat Paman Yuan dia bertanya kembali kepada Zauvan. Lantas jika aku katakan kalau kau harus menghentikannya, apakah kau akan memutuskan hubunganmu? Tanya dari Paman Yuan yang membuat Zauvan dia pun menganggukkan kepalanya. Di sini Paman Yuan dia pun mengatakan kepada Zauvan jika saja yang mengatakannya dan bertanya hal itu adalah orang lain, maka dengan tegas aku akan mengatakan kalau hubungan antara laki-laki dan juga perempuan adalah hal yang dilarang. Bukannya apa? Ini karena takut jika seseorang melakukannya maka dia akan tenggelam dan juga tidak akan pernah dapat kembali. Karena Jalan Iblis adalah jalan yang penuh tanpa ampun. Karena begitu seseorang jatuh akan cinta maka dia akan terkena kutukan dan tidak akan dapat bangkit kembali. Tapi untuk orang yang telah ada di pemahaman seperti Zauvan, tentunya ini berbeda. Justru dia menyarankan untuk Zauvan menerimanya.
Mendengar hal itu tentunya membuat Zhaofan dia pun bingung. Kenapa? Kenapa? Jelas, itu semua karena kau telah jatuh. Kau telah jatuh akan cinta. Dan jika sekarang kau memutuskan ikatanmu, maka itu justru akan membuatmu semakin jauh dan menciptakan iblis yang ada di dalam hatimu. Jadi, lebih baik kau ikuti apa kata hatimu. Di sini Paman Yuan dia juga berujar kepada Zhaofan. Apakah Zhaofan tahu alasan kenapa cinta dilarang di dalam jalan iblis? Tidak, sambut dari Zhaofan sembari menggelengkan kepalanya. Dan dia pun benar-benar tidak tahu meskipun dia memiliki semua ingatan dari kehidupan dia yang sebelumnya. Di sini Paman Yuan dia sedikit tertawa dan dia juga berkata, sebenarnya orangku ini juga awalnya nggak mengetahui alasannya. Tapi setelah merenungkan untuk waktu yang cukup lama, aku bisa menemukan alasan di balik itu semua. Di sini Paman Yuan dia pun mengatakan, bukannya kultivator iblis tidak boleh merasakan cinta, tapi karena kebanyakan dari mereka tidak dapat menanggung akibatnya. Dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh mereka, orang-orang yang memiliki hati yang kuat. Ujar dari Paman Yuan yang membuat Zhaofan dia pun bingung. Di sini Paman Yuan dia pun kembali melanjutkan ucapannya, di mana dia mengatakan pada mulanya ada dua jalan utama di jalan kultivasi, yaitu jalan kebenaran dan juga jalan iblis. Dan tentunya keduanya memiliki cara berlatih yang berbeda satu sama lain. Bagi mereka yang berada di jalan kebenaran, mereka memiliki tujuan untuk dapat melepaskan diri dari hasrat dan juga keinginan duniawi, melepaskan diri dari ketenaran dan juga kekayaan. Tapi jalan iblis sebaliknya, setiap orang yang merintis di jalan iblis harus merasakan semua keinginan di dunia, melihat debu duniawi yang penuh dengan hal-hal yang kejam. Namun justru dari itulah mereka mendapatkan pencapaian Dao. Jalan kebenaran sebenarnya adalah jalan untuk dapat mengembalikan diri kembali suci seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Sedangkan untuk jalan iblis akan merasakan semua penderitaan dan juga kekejaman untuk dapat memahami pemahaman Dao. Dan bahaya terbesar di dalam jalan iblis adalah terbawa oleh arus saat seseorang kultivator mulai terjun di jalan iblis, dan dia akan menjadi kejam dan juga picik. Dia akan dikendalikan oleh iblis yang ada dalam hati mereka. Di sini Paman Yuan dia juga mengatakan bahaya terbesar di dalam jalan iblis adalah terbawa oleh arus saat seseorang kultivator mulai terjun ke dalam jalan iblis. Mereka akan menjadi kejam dan juga picik. Dia akan dikendalikan oleh iblis yang ada di dalam hati mereka. Di sini Paman Yuan dia juga mengatakan kalau sejatinya kultivator iblis itu bukanlah berarti menjadi iblis. Hanya saja mereka akan melewati iblis sebelum menuju Dao, bukan cuma sekedar tenggelam di dalam sifat iblis. Dan di sini Paman Yuan dia juga mengatakan seorang kultivator iblis bukanlah seorang penjahat, karena ketika mereka telah mencapai puncak tertinggi, maka mereka akan melangkah ke jalan kebenaran yang sesungguhnya. Mendengar apa yang diucapkan oleh Paman Yuan membuat Zhaofan dia pun terdiam. Dia selama ini tidak menyangka kalau ternyata jalan pikirannya masih terlalu dangkal. Di sini Paman Yuan dia pun kembali mengatakan, bukannya cinta dilarang di jalan iblis, hanya saja cinta adalah akar akan ego yang paling mudah untuk dapat tumbuh. Sekali kau jatuh, maka tidak ada jalan lagi untuk dapat kembali, yang pada akhirnya banyak kultivator iblis yang tidak bisa kembali lagi membedakan mana itu cinta dan juga nafsu, yang pada akhirnya mereka hanya akan tenggelam dan juga menyimpang dari jalan Dao. Namun berbeda dengan mereka, para kultivator yang ada di jalan kebenaran, mereka melatih hati untuk dapat melepaskan duniawi. Justru ketika mereka bertemu dengan cinta, itu justru akan menyimbangkan yin yang mereka, dan itu akan membuat mereka menjauh dari jalan kebenaran. Tapi ingat, hanya penderitaan yang dapat membuat seseorang memahami apa itu kasih. Di sini Paman Yuan dia juga mengatakan kalau jalan iblis itu jauh lebih keras dibandingkan dengan jalan kebenaran untuk mencapai Dao, yang membuat Zhaofan dia berujar. Jadi maksudmu cinta itu tidak akan menakutkan asalkan aku tidak tenggelam di dalamnya? Enggak juga, sambut dari Paman Yuan. Karena saat ini Zhaofan kau telah tenggelam di dalam akan cinta. Jadi ya nggak ada gunanya juga. Namun di sini Paman Yuan dia juga mengatakan apakah Zhaofan tahu hati iblis apa yang paling besar bagi seorang kultivator yang ada di jalan iblis, yaitu penyesalan. Karena Zhaofan kau telah jatuh akan cinta, maka kalau kau tidak menyelesaikannya, Zhaofan, kau hanya akan jatuh dalam penyesalan, dan itu akan membuat hatimu terluka. Dan itulah sebabnya kenapa Paman Yuan mengatakan permainan cinta adalah sesuatu yang sangat amat mengerikan dan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Dan sembari menyentuh Zhaofan, Paman Yuan dia pun mengatakan kalau dirinya berharap meskipun Zhaofan terseret akan cinta, tapi tetap dapat berjalan di jalan yang sudah dipilih oleh Zhaofan. Dan jangan sampai seperti Dan Qingzhen yang sempat melenceng dan hampir saja hati daunnya hancur, jatuh tenggelam akan dendam. Meskipun ya memang pada akhirnya dia dapat kembali menemukan jalannya.
Mendengar wajengan dari Paman Yuan, di sini Zhao Fan dia pun paham maksudnya dan dia pun berterima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Paman Yuan, hingga pada akhirnya Zhao Fan dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Baiklah, kalau begitu aku bisa memberikan jawaban akan hatiku. Dan ini terasa lebih ringan, ujar dari Zhao Fan. Namun untuk Paman Yuan, dia pun merendah dengan mengatakan, ya ini semua cuma pendapat dari orang tua ini. Benar ataupun tidak, ya enggak atau juga, ujar dari Paman Yuan sembari tertawa. Yang intinya kau harus mengikuti apa kata hatimu sendiri. Poin Zhao, sejujurnya kau sudah memiliki jawabanmu sendiri. Namun karena tradisi kuno itulah yang membuatmu datang menemui diriku. Karena sejatinya semakin dekat seseorang akan Dao, maka semakin sedikit pula orang yang dapat membimbingmu akan Dao. Hingga pada akhirnya kau hanya dapat percaya akan dirimu sendiri, menghancurkan yang lama dan menciptakan yang baru. Apa yang ditemukan oleh para senior belum tentu benar, dan hanya berjalan dengan sendirinya lah barulah kau akan dapat tahu makna yang sebenarnya. Ucap dari Paman Yuan yang membuat Zhao Fan dia pun tersenyum, karena pada akhirnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sudah menetapkan hatinya untuk menjemput wanitanya. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Paman Yuan. Terima kasih karena kau telah memberikan aku pelajaran yang luar biasa, ucap dari Zhao Fan yang membuat Paman Yuan dia pun tersenyum. Dari awal dia sudah memahami kalau Zhao Fan memang memiliki jalannya sendiri. Hanya saja dia ragu dengan hatinya sendiri. Tapi kenapa Wu Yue kau malah justru semakin jauh? Dan kenapa kau semakin hari semakin jauh akan Dao? Ucap dari Paman Yuan yang mulai membandingkan Zhao Fan dan juga Master Sekte. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Fan. Dan seperti yang gua katakan di awal, kalau part kali ini cuma wajengan dari Paman Yuan akan Zhao Fan. Dah itu aja untuk part kali ini. Dan sepertinya MC kita si iblis ini mendapatkan banyak ceramah dari Paman Yuan. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Besok lagi ya untuk jawaban.